Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Selamat datang, selamat kita beribadah di 22 Februari 2026. Kongsi Facai. Benar nggak pengucapannya? Iya. Hanya istri saya yang Cina, saya nggak Cina soalnya, jadi agak-agak. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa buat ibadah kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Seberapa kami yang hadir siang hari ini Tuhan, kami sudah melihat, kami mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui, minggu-minggu, lepas bulan, tahun demi tahun, kami sungguh melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu seberapa kami yang hadir siang hari ini, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur memuji Tuhan. Sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Oleh sebab itu semua kami yang ambil bagian dalam setiap pelayanan Tuhan berkati dan mengurapi setiap hidup kami. Baik kami sebagai pemusik, singer, bahkan well. Semua kami yang ambil bagian dalam setiap pelayanan pada siang hari ini. Tuhan mengurapi kami, satukan kami, ikatkan kami dengan tali kasih Tuhan. Supaya semua yang kami kerjakan siang hari ini, bela senternya Tuhan, fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan menolong mereka tibakan di tempat ini dengan selamat. Supaya kami boleh menyembah Tuhan. Tempat ini Tuhan dikuasai dengan atmosfer surgawi. Sehingga jemaat Tuhan yang keluar masuk di tempat ini, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah ibadah ini jadi nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hehe. Jumpai 2-3 orang kasih tahu Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Boleh beri salam Bapak Ibu Saudara. Hei, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Haleluya. Hey. Sekali lagi. Thank you Lord. Haleluya. Mari sama-sama katakan sembah Dia. Oh, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Segala bangsa dan segala bangsa, segala ciptaan sujud di hadapannya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Hey! Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, segala ciptaan sujud di hadapan. Kami katakan surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan sekali lagi surga bumi
Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib. Mari singer, kerajaanmu, oh kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, kerajaanmu berkuasa di bumi. Oh puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi, oh surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu surga bumi, oh surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal. Jemaat Tuhan saja katakan surga bumi, surga bumi menyembah Kau Tuhan. Ya kerajaan-Mu. Sekali lagi ya, jemaat Tuhan lebih keras katakan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah, sebab perbuatan-Mu. Ya sekali lagi katakan kerajaan-Mu. Lebih keras katakan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Hey singer, surga, oh surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu surga bumi ya Tuhan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu, katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Oh puji Allah yang kekal, yes sebab perbuatan-Mu. Sekali lagi, puji kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Oh puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Katakan puji Allah yang kekal. Hey haleluya, haleluya. Engkau percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Yang percaya angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hey haleluya. Oh, oh, oh. Sekali lagi, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Mari katakan sama-sama namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Oh, gunung batu keselamatanku. Yeah, yeah. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
segala nama. Oh, oh, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk, amin. Segala kuasa, hey, pada nama Yesus. Yesus Tuhan segala. Sekali lagi namanya, nama di atas segala nama. Oh, oh, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa, hey, segala kuasa, amin, pada nama ini. Yesus Raja, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, 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 Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, haleluya. Oh, oh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada nama yang berkuasa selain Engkau Tuhan. Tuhanlah pemilik hidup kami. Yesuslah pemilik setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama Tuhan, bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, oh, tak ada artinya selain untukmu. Oh, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu.
kekuatanku, pengharapanku, pengharapanku. Oh, ku serahkan semua hanya bagimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Oh, tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar, tempatku bersandar bersamamu, bersamamu. Kami lewati suka kami, lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua, oh, biar jadi persembahan bagimu. Oh, senap hidup, senap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, oh, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Oh, senap hidup, senap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapan, oh, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Banggaanku, kejayaan, oh, tak ada artinya selain untuk segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan senang jiwaku, ku sembah Kau dengan senang. Sekali lagi katakan sembah Dia. Oh, ku sembah Kau, kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan senang jiwaku. Oh, ku sembah Kau dengan senang. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, mari ku sembah Kau, yes, ku sembah Kau dengan senang jiwaku. Oh, ku sembah Kau dengan senang. Sekali lagi.
segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan kami hanya Engkau Tuhan. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tak ada selain Engkau Tuhan. Sebab itu kami sembah. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya kekuatanku, amin, pengharapanku, oh ku serahkan semua hanya bagimu. Oh Jesus. Segenap jiwa kami menyembah. Jesus, segenap jiwa kami menyembah, kami menyembah Engkau. Tiada yang lain selain dirimu, ya Tuhan. Jesus, kami bawa korban syukur kami bawa pujian kami di hadapan takhta-Mu, ya Tuhan. Segenap jiwa kami menyembah, menyembah, menyembah Engkau. Oh, Jesus, haleluya. Oh, segenap jiwa kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Aba ya Bapa.
perbuatanmu ajaib. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Tinggikanlah dirimu mengatasi bumi. Kemuliaanmu mengatasi langit. Kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikanlah dirimu mengatasi. Oh, Tuhan Maha Besar, Yesus berkuasa. Oh, tiada yang seperti Engkau. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan-Mu. Langit dan bumi menceritakan kemasyuran. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Tinggikanlah dirimu mengatasi bumi. We give you glory. 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 Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. Oh. We give you glory. I sing praises to your name, oh Lord. Come on, sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, oh Lord. Come on, sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to. Mari katakan, I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great. For your name is great and great. Hallelujah.
Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Dia besar. Dia mengatasi semesta. Dia mengatasi bumi. Dia mengatasi langit. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Engkau sedang berhadapan di hadapan Tuhan yang luar biasa. Mari saya rindu jemaat Tuhan, jangan engkau pasif. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Oh. Nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Amen. Thank you Lord. Sebab nama Tuhan itu besar, mengatasi bumi. Thank you Tuhan. Dan Dia layak. Dia layak. Only one, Engkau layak satu-satunya. Pujian bagi Tuhan saja. Yesuslah Tuhan, namamu besar. Namamu besar dan layak di. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, oh Lord. Hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Amen. And greatly to be praised. Come on, sing. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, oh Lord. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Oh, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great, how great, how great thou, how great thou art, how great thou. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great, how great, how great thou art. How great thou art. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kami Dia ajaib, Dia mulia, Dia besar. Ajaib. Oh, kami
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib-ajaib nama-Mu Tuhan. Oh, we worship, we worship, we worship, we worship You, Lord, we worship. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya. Ku rasakan, biar kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kerinduan saudara katakan. Ku rindu selalu, kami diam dalam haid-Mu, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhi tempat ini. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari jemaat Tuhan saja katakan, jemaat Tuhan katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadir. Penuhi tempat ini ya Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan-Mu saudara. Ku rindu. Kami diam di hadirat Tuhan. Diam dalam menikmati kasih-Mu ya. Tidak ada tempat yang paling indah saudara selain engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini selain engkau duduk ada di hadirat Tuhan.
ada satu hal yang paling dalam hidup kita, yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun di dunia ini. Ada satu tempat yang paling dalam hidup kita, yang tidak bisa dipenuhi dengan apapun di dunia ini. Sebab tempat itu adalah di mana Roh Tuhan berdiam. Kekayaan dunia, kemuliaan dunia, harta benda dunia tidak akan pernah bisa memuaskan tempat itu. Karena tempat itu adalah tempat yang sangat spesial, yang hanya bisa diisi oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. We worship. Oh yes. Oh Tuhan. We worship you Lord. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh, haleluya. Jesus, hadirat-Mu penuhi kami, ya Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Lawat kami, menjamah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang manis, penuhi kami, datang ke atas kami. Ya Roh Kudus yang manis Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hati yang paling dalam kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku kami sujud, kami thank you Lord. Amin. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Oh Lord, di atas pujian, dari dalam lubuk hati. Amin. Ku sujud, yes, amin. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Oh Lord, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah. Thank you Lord, thank you Lord. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima
Boleh jemaat Tuhan katakan dari dalam lubuk hati. Dari sekali lagi jemaat Tuhan, lebih keras katakan dari lubuk hati kami Tuhan. Dari singer. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Yesus buat semua yang kami alami. Hanya satu hal yang kami katakan hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus bawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah setiap puji dan sembah kami hari ini terdengar manis di hadapan Tuhan. Biar siang hari ini ya Tuhan, Engkau mencium setiap persembahan kami yang harum dari tempat ini Tuhan. Biar Tuhan mendapati kami, Tuhan mencium setiap persembahan kami yang wangi, naik bagaikan dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan Tuhan, kami akan sharing kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus berikan hikmat dan pengertian kepada kami. Supaya kami boleh memahami akan arti pentingnya di dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih. Senang sekali saya bisa kembali untuk melayani di tempat ini lewat praise and worship dan renungan singkat. Sebab itu saya percaya bahwa saudara diberkati oleh pujian, amin. Saudara diberkati, Anda boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ya, seringkali kita kalau kita suka membaca para teolog atau apologet, mereka selalu berkata bahwa mengapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ada seorang filsuf terkenal abad ke-18, David Hume, dia pernah berkata begini bahwa merupakan satu hal yang tidak masuk akal untuk percaya katanya. Bahwa Tuhan memiliki nafsu manusia dan salah satu nafsu manusia yang paling rendah adalah keinginan yang tidak pernah puas akan tepuk tangan. Ini seorang filsuf. Dia berkata bahwa masa Tuhannya orang Kristen punya keinginan, punya nafsu yang begitu rendah. Menginginkan ya hanya sebatas tepuk tangan, hanya sebatas nyanyi-nyanyi. Kalau kita melihat
kondisi atau situasi dunia ini bahwa tanpa disadari seringkali setiap orang menyembah sesuatu yang ada. Ada yang mengidolakan para tokoh-tokoh olahraga, ada yang mengidolakan selebritis. Dan juga ada banyak orang yang mengidolakan harta benda. Itu tidak salah. Tapi kalau kita melihat bahwa sesungguhnya itu mereka sudah mengarah, bahwa mereka sudah mulai menyembah. Mereka menjadikan hal-hal seperti itu menjadi satu panutan dalam setiap hidup mereka. K-pop ini kan itu sangat fenomenal. Sehingga ya anak-anak yang kalau baru lahir pun dia sudah ngerti K-pop, dia pasti akan dari lifestyle-nya mereka, itu semua diikutin. Anak-anak muda mereka, ya rata-rata, kalau saya lihat kemarin kan kalau Anda lihat di media kan, ada perang media antara netizen Korea dan Indonesia, ASEAN. Dan sesungguhnya bahwa mereka tidak menyadari kata pemilik Universal Studio, dia berkata bahwa basis penggemar terbesar para K-pop Korea itu adalah di Asia. Salah satunya Indonesia dan ASEAN. Dan bahwa anak-anak muda memang seperti itu. Dan tanpa disadari bahwa ketika kita mulai mengidolakan hal-hal yang seperti itu, bahwa sesungguhnya hati kita condong kepada mereka. Dan bahasanya ya seringkali kita mulai menyembah mereka. Tidak salah, wah luar biasa dan seperti ini. C.S. Lewis, dia adalah seorang teolog dan apologet. Dia adalah seorang penulis buku yang luar biasa, orang Kristen. Dan dulu dia pernah tersesat, dia pernah menjadi ateis. Dia pernah menjadi ateis bertahun-tahun. Tapi akhirnya dia kembali bertobat. Dia menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Dan mereka berkata bahwa, apakah Tuhan kita egois? Hanya menuntut, menginginkan penyembahan dari makhluk yang tidak sempurna. Kita ini kan manusia-manusia yang tidak sempurna. Manusia-manusia yang ya tidak ada yang sempurna. Jatuh bangun di dalam dosa. Tapi para filsuf berkata bahwa, mengapa Tuhan kayaknya begitu egois? Hanya menuntut penyembahan, tepuk tangan, pujian dari makhluk yang tidak sempurna. Kenapa dia tidak butuh aja para malaikat untuk memuji dan menyembah dia? Tapi seorang hamba Tuhan berkata bahwa malaikat tidak ditebus dengan darah Yesus. Tetapi manusia ditebus dengan darah Yesus. Oleh sebab itu kita yang ditebus dengan darah Yesus, kita harus melihat bahwa Tuhan kita adalah maha besar dan dia layak disembah. Wahyu 4, dia berkata bahwa segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, sebab Engkaulah yang menciptakan kami. Dan oleh karena kehendak-Mu, maka kami ada. Oleh sebab itu bahwa ibadah itu adalah penyembahan itu sendiri. Dan saya menjadi worship leader ya belum lama sih Pak, ya ada 15 tahunan lebih saya menjadi worship leader. Dan saya menjumpai memang kadang-kadang memang kita juga nggak bisa salahin ya, kita nggak bisa salahin para jemaat. Ada juga yang datang dengan, saya nggak tahu apakah memang mungkin karakternya. Tapi di satu waktu saya pernah memimpin satu ibadah di Hotel Orchard di Gunung Sahari. Dan saya agak sedikit terganggu dengan
Ada satu bapak dia brewok. Itu awal-awal perjumpaan saya dengan dia. Saya mimpin, saya lihat dia pasif orangnya. Saya pikir ini orang Kristen apa bukan? Dia nyanyi, ya dia berdiri, tangannya di bangku, pegang bangku. Saya pikir bangku ini mau diapain, dipegang. Pokoknya sepanjang ibadah itu dia begitu aja. Pegang begini, enggak nyanyi. Nah, saya agak sedikit terganggu. Dan lama kelamaan berjalannya waktu, saya mendapat hikmat. Enggak usah lihat dia. Lihat aja orang yang sungguh-sungguh. Jadi memang, tapi lama kelamaan, akhirnya dia menjadi pengerja gereja. Dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dia melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, bahwa pentingnya pengajaran, pentingnya sharing tentang di dalam kita beribadah seperti apa sih, apakah Tuhan itu menuntut kita sebagai orang Kristen, khususnya orang percaya jemaat Tuhan, kita harus aktif. Masuklah ke dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan menghampiri Dia, ya kita harus mempersiapkan seluruh hidup kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-115. Mazmur pasal yang ke-115 ayat 1 dia berkata begini, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, dua kali pemazmur katakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu sajalah, nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena apa? Karena kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Bukan kami. Kami tidak ada apa-apanya, kata firman Tuhan. Tetapi hanya Tuhan sajalah. Tuhan sajalah, nama-Mu. Kami beri kemuliaan, hormat. Tidak ada yang lain. Kita mundur dalam Mazmur 95. Kita mundur. Mazmur 95. Itu lebih jelas sekali berkata. Mazmur pasal yang ke-95 dia berkata begini ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Nah lihat, Tuhan Allah yang besar dan Dia Raja yang besar yang mengatasi segala ilah. Mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa bumi dan segala isinya itu dalam genggaman tangan Tuhan. Siapa yang bisa mengatasi galaksi? Siapa yang bisa mengatasi semesta? Siapa yang bisa mengatasi orbit-orbit yang tidak bertabrakan? Meteorit, semua itu ada dalam lalu lintasnya, itu siapa yang ngatur? Coba kita mulai berpikir bahwa siapa yang ngatur galaksi ini? Bumi ini kecil, kalau kena meteor kayak begini, kan kalau kita lihat sejarah bahwa jutaan tahun yang lalu bahwa kata para ahli dia berkata bahwa para dinosaurus itu yang raksasa yang menguasai semesta ini, itu kan mati karena meteor. Diakibatkan juga karena punah, tapi ada meteor yang besar yang jatuh. Saya berapa hari lalu saya lihat, itu radius berapa puluh kilometer lubangnya itu, ada tandanya itu. Ketika mereka zoom dari atas mereka lihat bahwa kayak model ada lubang gede dan itu radiusnya itu berapa puluh kilometer. Dan diperkirakan bahwa itu adalah bekas jatuhnya meteor. Anda lihat bahwa siapa yang mengatasi galaksi ini? Tuhan yang maha besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Masuklah, marilah kita datang menyembah kepada Tuhan. Yang apa? Yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita dilahirkan, itu bukan kemauan ibu, bukan karena kemauan bapak. Tapi Alkitab berkata kita dilahirkan karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa marilah kita datang berlutut sujud menyembah Tuhan. Karena Dia yang menjadikan kita. Ini adalah alasan untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu inti dari ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apa itu penyembahan? Penyembahan itu adalah pemberian atau kita memberi nilai kepada Tuhan. Kalau kita mengerti, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita besar, Tuhan yang kita mulia, Tuhan yang kita ajaib, dan mengatasi segala galaksi. Dari nilai 1 sampai 100 tidak ada nilai yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Oh Tuhan, nilainya 11. Nah, nilainya 50 enggak. Tidak ada nilai yang bisa kita sematkan kepada Tuhan yang sangat besar. Kalau Tuhan kita besar, maka kita layak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Alkitab berkata kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak ada alasan dalam setiap hidup kita. Ada beberapa tempat juga yang mereka jemaat Tuhan lebih senang kalau sudah mau mendekati firman Tuhan. Ntar dulu lah. Kan ibadah jam 10. Ntar kalau udah mau dekat firman baru kita sampai. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, tinggal mau tunggu firman. Anda, saudara, tidak memberi apa-apa kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita datang beribadah di dalam gereja, terus kita datang tinggal dengar firman Tuhan, kita tidak kasih apa-apa kepada Tuhan. Persembahan, Tuhan gak butuh uang yang banyak. Alkitab berkata bahwa Tuhan butuh ucapan syukur kita. Ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan, itulah persembahan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bawa nyanyian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan sudah menjaga, menolong kita di sepanjang minggu. Senin sampai hari Sabtu Tuhan menjaga kita. Dan hari Minggu adalah hari yang spesial untuk apa? Kita datang kepada Tuhan. Membawa persembahan syukur kita. Lewat apa? Lewat nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita akan melihat bagaimana Yesus dia menjumpai seorang Samaria, perempuan Samaria. Kita tahu bahwa kalau Anda suka baca Alkitab, Yohanes pasal 4 itu adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan saya berpikir begini, bahwa kenapa Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria tentang penyembahan? Harusnya kan dia bicara penyembahan kepada orang yang
yang tahu firman, yang ngerti firman, yang rajin. Tapi Anda melihat bahwa Yesus datang dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria tentang sebuah penyembahan. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Anda melihat bahwa Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria yang historinya bahwa mereka memang tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka selalu disingkirkan, tidak boleh. Bahkan dalam tradisi sesungguhnya perempuan Samaria ini terkaget. Kenapa Yesus seorang pria mau ngobrol dengan dia, seorang Samaria? Memang tidak boleh. Tapi Yesus mematahkan tradisi itu. Kenapa? Karena dia punya tujuan kepada perempuan Samaria ini. Dia berkata begini bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi perempuan Samaria ini mereka percaya bahwa Musa menyuruh mereka untuk membuat bait Allah di Gunung Gerizim. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa nanti kalau tiba waktunya kamu tidak akan menyembah di gunung ini. Akan tiba waktunya kamu tidak akan menyembah di Yerusalem. Penyembahan yang benar atau penyembahan yang sejati bukan ada di tempat. Penyembahan yang benar bukan ada di suatu tempat. Bukan hanya terjadi di suatu tempat. Sekali lagi, penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar bukan hanya ada di suatu tempat. Dan bukan hanya terjadi di suatu tempat. Ada orang yang, saya coba mengupas ayat ini. Ada orang yang memang cenderung seperti itu saudara. Wah di sana, yuk kita ke sana. Hadirat Tuhan kencang di sana. Hadirat Tuhan tidak ditentukan di tempat manapun. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa kalau sudah tiba waktunya kamu tidak mungkin menyembah di Gunung Gerizim. Kamu tidak akan menyembah di Yerusalem. Ada orang yang mengejar seperti ini. Ada banyak orang yang berburu hadirat Tuhan di tempat-tempat tertentu. Ada banyak orang yang berburu hadirat Tuhan di gereja-gereja besar. Emang di tempat ini tidak ada hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa di tempat ini juga ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu berburu ke gereja-gereja besar, itu tidak masalah. Mungkin karena mereka kompleks dengan semua yang ada. Tapi saya mau kasih tahu bahwa 2-3 orang berkumpul memuji dan menyembah Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Memang banyak fenomena yang seperti itu. Mereka datang berburu, mereka datang ke sana. Kenapa? Mungkin karena gereja banyak, jemaat banyak, sound system luar biasa, keren, musik juga keren, semua. Bahkan banyak orang yang kayak datang tidak salah. Saya katakan bahwa itu tidak salah, saudara. Kalau kita datang di satu gereja yang besar terus kita bisa menikmati, tidak salah. Atau kita datang berburu cari hamba Tuhan, tidak salah. Oke, semua itu tidak masalah. Memang ada yang memang jemaat favorit. Jadi di GBI Rem dulu itu punya cabang yang banyak. Dan salah satu pembicaranya itu
ada 3 pembicara top di gereja kita itu. Dan itu yang hadir itu kalau mereka datang, kita ibadah di Citralin itu 7 kali ibadah dulu. Dari ibadah jam 7 sampai jam 7 malam, 7 kali ibadah. Dan itu ada beberapa pendeta-pendeta yang favorit dan terkenal lah. Jadi kalau dia datang, dia berkhotbah, itu yang hadir bisa 700-800 orang. Dan memang agak kasihan juga setelah jam berikutnya pasti akan jadi kosong. Karena memang semua kesedot ke jam itu. Karena begitu banyak. Jadi memang pendeta kalau sekarang ya pendeta terkenal lah yang pokoknya banyak lah. Itu Alkitab berkata tidak masalah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal yang seperti itu bukan penyembahan yang benar. Kalau kita datang hanya mengejar pendeta, kalau kita datang hanya karena di sana lightingnya, pencahayaannya, musiknya, dan semua sangat bagus, tidak salah. Tapi kalau tujuan kita hanya mengejar itu, saya mau kasih tahu bahwa itu bukan penyembahan yang benar. Kita sedang memuaskan diri kita. Saya mau kasih tahu. Kalau tujuan kita datang seperti itu, kita tidak sedang menyembah Tuhan, tapi kita sedang memuaskan dan menyenangkan hati kita. Mungkin, kok gitu sih Pak? Ya memang begitu. Kalau kita hanya datang ngejar pendeta, kalau kita hanya datang ngejar lihat karena di depan itu sangat luar biasa, musik dan sebagainya. Saya mau kasih tahu kita tidak sedang menyembah Tuhan, tetapi kita sedang memuaskan dan menyenangkan hati kita. Dan seolah-olah itu seringkali kita berkata bahwa kita datang menyembah Tuhan. Tapi hati-hati, seringkali itu bisa menipu setiap diri kita. Saya menulis sebuah quote. Dan itu lahir dari perenungan-perenungan saya. Saya buat begini. Penyembahan yang benar bukan terjadi di gereja di mana ritual ibadah dilakukan. Bukan juga terjadi di bawah lighting atau pencahayaan yang berkilau-kilauan. Bukan juga terjadi di tempat kamera dan sarana media. Tapi penyembahan yang sejati terjadi di tempat yang paling tidak dilihat dan diketahui orang. Yaitu tempat yang kecil dan sakral. Yaitu di kamar atau room, prayer room, di ruang doa. Penyembahan yang sejati, saya mau kasih tahu tidak terjadi di sini. Penyembahan yang benar itu terjadi di kamarmu, di ruang doamu. Dan itu kamu bawa ke sini. Saya berpikir wah benar. Penyembahan yang sejati itu terjadi di ruang doamu kepada Tuhan. Matius 6 ayat 6 berkata bahwa masuklah ke kamar dan kunci pintu dan kamu berdoa di sana. Kamu gak usah tunjukin bagaimana cara kamu menyembah kepada orang-orang. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Tutup pintu. Gak perlu orang lihat penyembahanmu. Tapi biar Tuhan yang maha tahu, yang maha melihat sampai ke dalam hati. Dia melihat setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Ayat 22 dia berkata begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dimana saat kita mengenal siapa pribadi yang kita sembah.
Penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati. Yesus berkata bahwa kamu menyembah kepada orang kamu tidak kenal. Hei perempuan Samaria, siapa yang kamu sembah? Kata Yesus. Kamu sembah pribadi yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah adalah pribadi yang kami kenal. Penyembahan yang benar dan sejati adalah penyembahan di mana saat kita mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Walaupun kita tidak melihat wujud asli dari pribadi Yesus Tuhan kita. Tetapi iman kita adalah jembatan untuk apa? Menghubungkan dan mengenal Bapa kita. Kita punya iman, Ibrani 11 ayat 1 bahwa dasar segala sesuatu adalah iman. Kita punya iman dan iman kita dia adalah jembatan untuk kita menghubungkan, terhubung dengan Bapa dan kita mengenal siapa dia. Kita melihat bahwa iman itu akan membawa kita kepada pengenalan dan kita tahu siapa yang menciptakan kami, siapa yang menebus kami. Dan kita kenal siapa penyembah, siapa yang kita sembah. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dia berkata begini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kami hidup karena kami percaya, kami hidup karena kami punya iman. Walaupun kami tidak melihat sang Khalik itu, sang junjungan itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup kita. Dan kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan ada yang spesial di dalam sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengenal siapa yang kita sembah. Tapi Alkitab berkata bahwa kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Penyembahan yang sejati akan membawa kita terus-menerus diperbaharui dan diubahkan menjadi seperti Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, pasal yang ketiga ayat 18 dia berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang besar. Di dalam terjemahan lain dia berkata begini. Bahasa Indonesia masa kini berkata begini bahwa sebab kami tidak memperhatikan sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan menjadi seperti yang apa kita sembah. Sekali lagi, ketika kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Dan Alkitab berkata bahwa hari lepas hari penyembahanmu kepada Tuhan, ucapan syukurmu kepada Tuhan, pujianmu kepada Tuhan, hari lepas hari akan terus diperbaharui. Dan engkau akan diubahkan seperti Dia. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, maka bangsa Israel melihat dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam penyembahanmu kepada Tuhan, dalam ucapan syukurmu kepada Tuhan, maka ketika engkau keluar dari hadirat Tuhan, maka orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan. Penyembahanmu kepada Tuhan, sekali lagi, akan diubahkan
menjadi seperti yang kamu sembah. Nah, kita lihat di sini bahwa saya rindu bahwa jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang aktif. Belajar kita menyembah Tuhan, belajar kita mengucap syukur. Biar kita boleh menemukan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan di dalam penyembahan. Itu sangat luar biasa, itu sangat powerful di dalam kita menyembah Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, 1-2 jam Anda nggak akan terasa. Saya mau kasih tahu bahwa Anda tidak akan rasa capek, rasa lelah ketika engkau berjumpa dengan hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, maka Anda harus tahu bahwa ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan dengan jelas. Sekali lagi, ketika kita datang menyembah dan memuji Tuhan, kita akan melihat Tuhan dengan jelas. Siapa Tuhan kita? Kita akan tersungkur di hadapan Tuhan. Kita akan melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan tersungkur di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa hati kita akan hancur di hadapan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan itu memenuhi tempatmu. Penyembahanmu, ketika kita datang menyembah Tuhan, kita akan melihat Tuhan kita besar, Tuhan kita mulia, Tuhan kita ajaib. Kita itu enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita akan melihat siapa diri kita dengan jelas. Kamu datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, semua atribut-atribut yang menempel di belakang kita harus lepas. Datang di hadapan Tuhan, kita harus dengan rendah hati, dengan hati yang hancur, datang di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa embel-embel yang ada di belakang. Datang dengan ketulusan kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Datang dengan ketulusan untuk memuji Tuhan. Maka kita akan melihat dengan jelas siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan, saya berdosa, saya najis, saya tidak layak. Semuanya. Saya pembuat kejahatan. Ketika engkau datang di hadapan Tuhan, saya mau kasih tahu, kita akan lihat dengan jelas siapa dulu hidup kita. Kita nggak mungkin datang dengan apa namanya, lengkang kangkun, dengan sombongnya, enggak. Kalau kita sudah menghadap Tuhan, cuma ada 2. Kamu akan melihat Tuhan dengan jelas. Dan kamu akan melihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kita dulu kan ini bajingan. Alkitab berkata bahwa DNA kita itu manusia paling berdosa. Roma itu jelas kasih tahu bahwa hal-hal yang kotor, yang najis itu semua itu ada dalam diri kita. Karena manusia itu kan DNA adalah orang yang berdosa. Pemazmur berkata bahwa kita ini memang dilahirkan dari memang sudah berdosa. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang layak. Tapi oleh karena darah Yesus maka Tuhan melayakkan kita. Dan kita datang menyembah kepada Tuhan. Saya rindu kita belajar untuk berjumpa dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ayat terakhir dalam ayat 23 diberkata begini. Yohanes 4 ayat yang 23. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa, saya ganti dulu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Setelah Yesus membahas tentang penyembahan,
dalam ayat 20 sampai ayat 22, kita melihat di situ bahwa ada kurang lebih 5 kali Yesus berbicara tentang menyembah, kamu menyembah. Ayat 23 dia berkata begini bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar. Yesus bicara tadi tentang penyembahan kita, tentang korban, tentang persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Ayat 23 dia bahas, dia kasih tahu kepada perempuan Samaria, akan tiba waktunya bahwa penyembah yang benar. Dalam terjemahan lain dia berkata begini, sebab Bapa sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia. Saya mau kasih tahu bahwa surga itu no limit, gak ada batas. Dan sampai detik hari ini Dia mencari penyembah yang benar. Sampai detik ini saudara, surga itu masih kekurangan para penyembah Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa Bapa sedang mencari. Dia mencari, Dia menghendaki, Dia menuntut orang-orang untuk menyembah Dia, orang-orang benar. Tuhan sedang mencari para penyembah. Sebab apa? Sebab sorga membutuhkan itu. Dan sorga belum cukup. Tidak ada batasnya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa sorga itu tidak ada batasnya untuk menampung para penyembah Tuhan. Dan sampai hari ini, Dia terus mencari penyembah yang benar. Dia mencari orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam ketulusan dan kekaguman akan anugerah Tuhan. Tuhan lagi mencari orang-orang yang seperti ini, menyembah Tuhan dengan ketulusan dan rasa kagum akan anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kalau kita datang menyembah kepada Tuhan, mari kita datang dengan ketulusan dan rasa kagum kita kepada Tuhan. Akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat saudara, sorga masih kekurangan para worshiper. Oleh sebab itu dia bilang, Bapa sedang mencari penyembah. Sampai detik hari ini, Tuhan terus mencari. Anda lihat di sini bahwa penyembah yang benar. Jadi kalau ada penyembah yang benar, Yesus berkata bahwa pasti ada penyembah yang palsu. Kalau ada penyembah yang benar, pasti ada penyembah yang palsu. Yesus mengutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Di dalam Markus pasal yang ke-7, Yesus mengutip ayat ini untuk kasih tahu khususnya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis. Jadi Yesus mengutip apa yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan dia kasih tahu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab ada tertulis bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Indonesia masa kini dia berkata begini. Yesus menjawab, kalian orang-orang munafik. Tepat sekali apa yang dinubuatkan Yesaya tentang kalian. Yaitu begini kata Allah. Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata. Tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah aku. Sebab peraturan manusia yang mereka ajarkan. Kalau ada penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang palsu. Alkitab berkata bahwa
Ada orang yang datang menyembah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan saya merindukan di tempat ini bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, kita fokus dan kita fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan yang aktif menyembah Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa Tuhan sedang mencari, dia masih mencari para penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dikesampaikan Rasul Paulus kepada kita sebagai worshiper dalam Roma 12 ayat 1. Setelah 11 pasal Paulus menyampaikan tentang kasih karunia Tuhan. Tentang kemurahan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dia berkata begini bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paulus dalam 11 pasal dia berkata bahwa kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Dia menguraikan 11 pasal untuk menyampaikan anugerah Tuhan. Dan ayat yang ke-12 dia berkata bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kita ini ada hari ini sampai detik hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau kasih tahu semua karena kebaikan Tuhan. Tanpa disadari dalam hidup kita. Tuhan banyak meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan banyak meluputkan kita dari kecelakaan. Tanpa kita sadari. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Rick Warren dalam bukunya, seorang penulis dari Amerika dia berkata, menyerahkan diri kepada Tuhan adalah sebuah penyembahan yang mendatangkan kesenangan bagi Bapa. Menyerahkan diri kepada Tuhan adalah sebuah penyembahan yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari. Saya percaya bahwa kita mengalami anugerah Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak perlu banggakan hidup kita. Kita tidak perlu banggakan hidup kita. Apapun latar belakang kita, nggak ada yang perlu kita banggakan. Kalau Tuhan cabut satu saraf dalam hidup kita, kita pasti lewat. Ada satu ibu, dia seorang penyembah. Dan Tuhan izinkan dia sakit. Dia tugas, dia jadi melayani Tuhan, jadi singer. Satu waktu Tuhan izinkan dia sakit. Dan mungkin dia pikir bahwa dia nggak mengalami kesembuhan. Sakit yang berkepanjangan tidak baik-baik. Dan dia mau berniat bunuh diri. Itu pun dia dipasang di status. Saya bilang, dia bilang saya mau datang ke Jakarta, terus saya mau bunuh diri di rel kereta. Itu status dia. Orang kan baca. Saya bilang, hati-hati saudara. Kalau kita putus asa seperti itu, ketika iblis tangkap, itu pasti jadi. Terus orang bercandain, emang di Jawa Tengah nggak ada rel kereta? Ngapain kata lu mau datang ke Jakarta, bunuh diri di Jakarta? Saking, tapi kemarin dia datang terus, hari ini tadi jam 10 dia ke Penang. Tadi malam jam 8 saya telepon dia, terus kita ngobrol, terus saya doain dia. Saya bilang, tetap kuat, ibu tetap kuat. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain di kepalamu. Kalau kamu bunuh diri, hari itu juga neraka. Kalau ibu bunuh diri, hari itu juga di neraka. Tidak ada teleng-teleng. Oh, dia nangis.
Jangan ibu. Tuhan masih punya rencana buat ibu. Kalau memang Tuhan tidak sembuhkan, itu kan urusan Tuhan. Tapi mari, kita ada ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa mari kita belajar untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Ibadah itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar datang beribadah, kasih persembahan, bukan hanya sekedar memuji, bukan hanya sekedar semuanya. Tetapi ibadah itu adalah sebuah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih mencari para penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya mau kasih tahu bahwa tidak ada persembahan yang benar. Tetapi yang ada adalah penyembah yang benar. Di dalam Kejadian 6, firman Tuhan berkata bahwa ketika Nuh mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum dari Nuh. Siapa Nuh itu? Nuh adalah orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka ketika Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka setiap persembahan itu menjadi layak, menjadi benar di hadapan Tuhan. Bukan karena persembahan yang kami bawa, tetapi Tuhan melihat pribadi kami, penyembah-penyembah yang benar. Biarlah kita membawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan diikuti dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Di nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Untuk dalam pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh Bapak Yance pada siang hari ini. Kami berterima kasih untuk pelayanan Bapak pada siang hari ini. Biar Tuhan selalu menyertai, memberkati Bapak beserta keluarga. Tuhan pakai luar biasa dalam ladangnya Tuhan. Haleluya. Pengumuman untuk minggu depan ibadah seperti biasa jam 1 di tempat ini akan dilayani oleh Evangelis Bapak Yamcong. Ya. Terus untuk acara Paskah kita nanti di tanggal 4 akan ada event ya. Berbagi dalam kebersamaan kita mau mengunjungi di Yayasan RUT, yaitu Yayasan Rumah Tumbuh Harapan di Bandung. Saya undang Bapak Ibu untuk segera daftar. Jadi nanti kita bisa siapkan akomodasinya. Kalau misalnya nanti semuanya ikut, kita mau siapkan bus. Kalau enggak kita yang kecil aja gitu ya. Untuk pendaftaran bisa dimulai pada habis kebaktian dengan Bapak Agus. Bapak Agus, silakan berdiri. Yang belum, ya siapa tahu ada yang belum kenal ya. Sudah itu aja. Ada tambahan lagi Pak Gembala? Ya, kalau sudah tidak ada kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri, iya. Kiranya kita semua didapati oleh Tuhan adalah penyembah-penyembah benar yang sudah Tuhan Yesus tebus menjadi anak dan ahli warisnya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Sesungguhnya kami tidak layak menyembah Engkau Tuhan. Banyak kelemahan,
banyak pelanggaran dan banyak dosa kami. Namun demikian oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Mu, Engkau yang mau menerima kami apa adanya. Lewat kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau mati di kayu salib. Sehingga melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan lebih dari itu kami boleh memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menerima kami. Apapun berbagai permasalahan kami bersyukur bahwa Engkau melayakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan biarlah kami ekspresikan itu baik di dalam ibadah maupun di dalam kehidupan kami hari-hari. Karena yang kami tuju dan kami muliakan hanya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kekuatan, kasih dan kemurahan-Mu melimpah-limpah atas hidupnya, hidup keluarganya maupun pelayanan. Sehingga nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Untuk jemaat-Mu yang sudah hadir, untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan kegiatannya hari ini, kami percaya berkat kasih kemurahan Tuhan Yesus juga ada menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.